Ternyata konsep penderitaan orang percaya 180 derajat berbeda dengan konsep manapun. Dalam hidup pasti kita sering mengalami penderitaan, dan kita sebagai manusia cenderung menghindar dari penderitaan supaya kita hidup dalam rasa aman dan nyaman. Namun Alkitab memandang penderitaan kita ini berbeda dengan cara pikir kita. Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, dalam Filipi 1 ayat 29 berbunyi, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Ternyata selain iman, anugerah yang kita terima adalah penderitaan. Wow, tentu penderitaan ini bukan penderitaan karena kesalahan kita, kebodohan kita, atau kelalaian kita, melainkan penderitaan yang kita alami karena Kristus, seperti penderitaan karena menyebarkan Injil, menderita dan dimusuhi karena memegang prinsip kebenaran dalam pekerjaan atau lingkungan sekolah, dan yang paling sering penderitaan karena mengikut Yesus di negara yang mayoritas non-Kristen. Sehingga jika kita mengerti bahwa penderitaan adalah anugerah, maka ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus, kita justru akan bersyukur dan bermegah di dalamnya, seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus berkata bahwa ujung dari penderitaan adalah menghasilkan pengharapan, dan dalam pengharapan itulah kita diselamatkan, seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi apakah kalian belajar hal baru? So know your Bible.